Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 5 kelas AVDTYI 1 akan mempresentasikan tugas terkait gaming clustering. Nah, di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Data Mining Driven Segmentation of Health Insurance Policy Holders Gaming Clustering. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tanyain Mareta dengan NIM 187231002 dan rekan saya. Saya Asri Cahya dengan NIM 187231001. Oke, sekarang masuk ke pembahasan jurnalnya, ya. Ini yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari jurnalnya adalah segmentasi pelanggan itu sangat penting dalam industri asuransi. Hal ini karena dapat membantu dalam menentukan harga premi yang sesuai, mengelola risiko secara efisien, serta dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Nah, dengan membagi nasabah ini ke dalam kelompok-kelompok yang mirip, itu dapat membantu perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Nah, sebelumnya itu juga sudah banyak studi yang memakai metode unsupervised learning untuk mengelompokkan pelanggan sesuai pelanggan asuransi. Misalnya ada studi dari Abdul Rahman mengenai decision tree plus K-Moods untuk asuransi jiwa. Ada studi dari Jen dan Foldes review penerapan clustering dalam aktuaria. Lalu ada Bestek et al. Yang mengembangkan fuzzy K-means untuk versi fleksibel dari K-means. Lalu yang terakhir ada Campo and Antonio yang membahas tentang hierarchical clustering untuk mengidentifikasi faktor risiko bertingkat. Nah, pada jurnal ini untuk melakukan segmentasi pelanggan akan digunakan metode K-means. Nah, K-means ini dipilih karena sederhana, cepat, dan juga cocok untuk data yang besar, serta hasilnya itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, tujuan clustering dengan K-means adalah meminimalkan perbedaan di dalam setiap cluster agar setiap kelompok itu lebih homogen. Nah, kemudian juga alat ukur seperti Sibhat Coefficient dan Dance Index digunakan untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Baik, selanjutnya ada related work, yaitu clustering banyak digunakan dalam analisis data asuransi untuk menemukan pola tersembunyi dari data nasabah. Sebelumnya sudah banyak penelitian yang membahas mengenai clustering ini. Hal ini terus berkembang untuk meningkatkan akurasi segmentasinya. Yang pertama ada Huang mengembangkan K-Models dan hybrid K-means agar bisa menangani data kategorikal. Kemudian ada K-means plus plus yang dikembangkan oleh Fasil Fitzky dan Arthur, yaitu untuk mempercepat konvergensi dan meningkatkan kualitas cluster. Kemudian ada hierarchical methods yang dikembangkan oleh Campo dan Antonio yang memungkinkan analisis risiko bertingkat. Kemudian ada spectral clustering yang dikembangkan oleh Shi dan Malik serta Meila and Shi. Ini efektif untuk pola kompleks dan data berdimensi tinggi. Kemudian ada mixed type up process, yaitu dikembangkan oleh Wei, Buga, Yin, dan Zhuang untuk menghasilkan data numerik dan kategorikal untuk hasil yang lebih akurat. Kemudian ada fuzzy James dan Som yang memungkinkan pengelompokan fleksibel dan pengenalan pola nonlinear. Kemudian ada modern methods menggunakan deep learning embeddings untuk mempresentasikan data kategorical secara kontinu. Nah, selanjutnya di sini ada data and methodology. Yang pertama kita akan membahas data. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Health Insurance Dataset dari IMT Kaggle Team yang berisi 1.338 data nasabah dengan informasi demografis, kesehatan, dan juga finansial. Nah, atribut dalam datasetnya yakni ada age, yaitu usia pemegang polis, ada gender, jenis kelamin, kemudian ada BMI atau Body Mass Index, kemudian ada children, yakni banyaknya tanggungan yang ditanggung oleh polis, kemudian ada diskon eligibility, yakni apakah pemegang polis itu berhak mendapatkan diskon dengan nilai ya dan tidak, kemudian ada region, wilayah geografis, misalnya ada tenggara, ada barat laut, lalu ada expense yang merupakan total tagihan medis ke pihak asuransi. Dan yang terakhir adalah premium, yakni jumlah premi dibayar nasabah yang proporsional dengan biaya medis.
Nah, dari data ini tidak terdapat missing value, kemudian rentang nilai logis dan juga realistik untuk atribut umur, BMI, dan juga biaya. Nah, temuan pola umum yang didapatkan dari data ini yakni sebaran umur itu dimulai dari remaja hingga usia pensiun. Kemudian untuk atribut BMI ini lebih condong ke kanan atau skew right, yang yakni banyak peserta dengan berat badan berlebih. Kemudian ada biaya. Nah, atribut biaya ini sangat bervariasi yang menandakan perbedaan besar dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Baik, berikut adalah langkah-langkah dari pre-processing. Yang pertama adalah raw data, yaitu mengimport data asli dari Kaggle. Kemudian yang kedua ada handling missing value, yaitu memastikan tidak ada data yang kosong atau yang tidak valid. Kemudian ada encode categorical variables, yaitu mengubah data non-numerik seperti gender, region, dan diskon menjadi numerik atau angka. Kemudian ada scale numerical filters, yaitu melakukan standarisasi dengan z-score, yaitu mengubah rata-rata menjadi nol dan nilai deviasinya satu agar semua variabel punya pengaruh seimbang saat dihitung jaraknya. Dan yang terakhir adalah pre-process data, yaitu hasil akhirnya berupa data bersih, terkode, dan terstandarisasi dan siap untuk dianalisis ke image-nya. Nah, selanjutnya yakni ada metodologi yang digunakan pada penelitian ini yakni K-mean clustering. Nah, penggunaan K-mean clustering ini pertama diinisialisasi dilakukan dengan memilih titik pusat awal atau sentroid secara acak berdasarkan jarak kuadrat seperti rumus berikut. Nah, proses K-mean clustering ini dilakukan secara iteratif, yakni yang pertama tiap data itu dialokasikan ke sentroid terdekat dengan menggunakan jarak Euclidean. Kemudian setiap sentroid ini akan diperbarui dengan rata-rata anggotanya dan proses ini diulangi hingga nilai keseluruhan total itu konvergen atau batas iterasi itu sudah tercapai. Nah, hasil dari K-mean clustering ini akan diverifikasi dengan Silhouette analysis, kemudian diuji dengan statistik seperti ANOVA dan juga C-square, serta divalidasi dengan Bootstrap agar hasil lebih akurat dan reproducible. Kemudian ada resultnya, yaitu yang pertama ada gambar dari expense dengan PMI-nya. Gambar di atas merupakan pengelompokan data berdasarkan PMI dan pengeluaran tahunan. Dapat dilihat bahwa dapat tiga klaster yang meliputi yang pertama ada PMI rendah dengan pengeluaran relatif kecil, yaitu dengan warna ungu. Lalu yang kedua ada PMI dengan pengeluaran menengah dengan warna kuning. Lalu yang ketiga ada PMI tinggi dengan pengeluaran besar, yaitu yang warna hijau. Secara keseluruhan, dari cluster yang menunjukkan bahwa biaya kesehatan meningkat seiring dengan kenaikan dari PMI. Kemudian gambar yang kedua adalah X dengan expense. Nah, gambar di atas merupakan pengelompokan data berdasarkan usia dan pengeluaran tahunan. Dapat dilihat bahwa terdapat tiga klaster yang meliputi. Yang pertama ada usia muda dengan pengeluaran rendah, yaitu ditunjukkan dengan warna ungu. Kemudian ada usia tua dengan pengeluaran sedang, yaitu ditandai dengan warna kuning. Dan yang ketiga ada usia muda hingga tua dengan pengeluaran tinggi, yaitu yang warna hijau. Secara keseluruhan, hasil klaster ini memperlihatkan bahwa semakin bertambah usia, semakin tinggi pula pengeluarannya. Namun terdapat kelompok dengan rentang usia yang merata dari muda hingga tua dengan pengeluaran yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada XPSBMI, yaitu pengelompokan data berdasarkan usia dan BMI. Dapat dilihat bahwa terdapat tiga klaster yang meliputi yang pertama ada usia muda dan BMI beragam, yaitu ditunjukkan dengan warna ungu. Kemudian ada usia tua dan BMI sedikit lebih tinggi, dapat dilihat dengan warna kuning. Dan yang terakhir ada usia beragam dan BMI sedang hingga tinggi, yaitu warna hijau yang mengembang. Secara keseluruhan, hasil kelas ini memperlihatkan bahwa BMI cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Namun terdapat variasi pada setiap kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi BMI.
Nah, kemudian ada bar chart dari setiap clusternya. Gambar di atas merupakan bar chart yang menampilkan jumlah anggota dari setiap cluster. Dapat kita lihat bahwa terdapat tiga batang yang masing-masing mewakili tiap cluster. Yang paling kiri merupakan cluster pertama dengan jumlah anggota paling banyak, yakni mencapai 600 sampel. Kemudian yang kedua ada batang yang paling sedikit, yakni kurang dari 200 sampel. Dan yang ketiga ada batang dengan jumlah anggota paling banyak kedua, yakni lebih dari 500 sampel. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi blok box plot yang menunjukkan pembayaran premi tahunan di setiap klasternya. Yang pertama di sini ada klaster 0 dengan box paling sempit dan juga median terendah. Nah, yang ini menunjukkan pembayaran premi yang rendah atau stabil yang menandakan bahwa kelompok di klaster 0 ini beresiko rendah. Kemudian yang kedua ada klaster 1 dengan kotak yang paling lebar dan median tertinggi. Ini berarti variasi premi besar menunjukkan beragam pilihan polis atau tingkat resiko yang tinggi. Nah, kemudian di sini juga ada outlier ekstrim yang menunjukkan bahwa sebagian kecil nasabah ini berarti membayar premi yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa biaya atau resiko besar. Nah, lalu ada klaster 2 dengan median menengah tetapi whisker panjang. Ini menunjukkan perbedaan besar dalam biaya. Ya, umumnya terdapat pada kelompok usia yang lebih tua. Nah, kemudian di sini ada box plot yang menunjukkan penyebaran BMI pada tiap klaster, menggambarkan perbedaan resiko kesehatan terkait berat badan. Yang pertama ada klaster 0 dengan median BMI yang terendah yang mencerminkan nasabah muda, sehat, dan berbiaya rendah. Kemudian ada klaster 1 dengan median tertinggi yang dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas usia menengah dengan berat badan yang lebih tinggi. Lalu ada klaster 2 dengan median yang lebih rendah daripada klaster 1, tetapi whiskernya itu lebih panjang. Ini menunjukkan variasi besar, ya, ada yang sangat kurus atau ada juga yang sangat gemuk. Nah, dari semua box plot ini terdapat outlier yang mana ini mewakili kasus ekstrim BMI yang menunjukkan variasi nyata di dunia. Lalu yang terakhir ini ada grafik yang memperlihatkan jumlah tanggungan atau anak dari setiap pemegang polis di masing-masing klaster dengan rentang 0 atau tidak punya anak sampai 5 anak. Yang pertama ada klaster 0 yang dinominasi dengan peserta tanpa anak yang menggambarkan ini kelompok nasabah muda atau belum berkeluarga. Lalu ada klaster 1 yang berisi lebih sedikit kategori dan juga anggota yang menandakan ukuran klaster yang lebih kecil. Kemudian ini ada klaster 2 dengan banyak peserta yang memiliki 1 sampai 2 anak ini lebih banyak yang mencerminkan keluarga usia dewasa dengan tanggungan lebih banyak. Nah, variasi jumlah anak ini menggambarkan perbedaan gaya hidup dan juga kondisi sosial ekonomi antar kelompok nasabah. Nah, dari visualisasi ini itu dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan tiap segmen secara lebih lengkap. Selanjutnya ada discussion. Dari hasil clustering dengan tiga cluster menggunakan K-mix menunjukkan hubungan yang jelas antara faktor usia, BMI, dan pengeluaran. Kelompok usia muda memiliki BMI rendah dan biaya kesehatan kecil karena masih jarang menggunakan layanan medis. Kelompok usia menengah mulai mengalami peningkatan biaya akibat kebutuhan keluarga dan munculnya penyakit. Sedangkan kelompok usia lanjut memiliki biaya tertinggi karena faktor penuaan. Secara umum, usia terbukti lebih berpengaruh terhadap kenaikan biaya medis dibandingkan BMI. Yang terakhir di sini ada conclusion atau kesimpulan. Nah, eh, proses data mining sederhana menggunakan K-mean clustering yang sudah dilakukan ini terbukti mampu menghasilkan segmentasi nasabah asuransi kesehatan yang informatif. Nah, setelah data diproses dengan baik, ditemukan tiga klaster utama, yakni nasabah muda berbiaya rendah, usia menengah berbiaya sedang, dan lansia berbiaya tinggi. Nah, perbedaan ini terlihat pada usia, premi, BFI, dan juga jumlah tanggungan yang dapat membantu perusahaan menyesuaikan produk, layanan, dan juga strategi pemasaran. Nah, hasil cluster juga dapat digunakan untuk model prediktif seperti deteksi churn atau prediksi biaya tinggi.
Namun, karena K- masih memiliki keterbatasan dalam bentuk klaster dan tidak memperhitungkan perubahan waktu, penelitian lanjutan ini disarankan menggunakan metode hibrida dan segmentasi dinamis agar hasil yang dapat itu lebih akurat dan adaptif. Nah, di sini adalah daftar pustaka jurnal yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.